Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam beberapa materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Tapi banyak orang tidak memiliki relasi yang penuh arti dengan Kristus karena ada dosa. Nah, apa sebenarnya dosa itu? Untuk menjawab ini sekali lagi saya akan memakai via negativa, yaitu melalui kebalikannya. Apa yang bukan dimaksud dengan dosa? Dengan mengetahui kebalikannya, maka kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan dosa. Nah, dosa itu bukan hanya subjektif. Ketika orang merasa berdosa, memang ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Tetapi itu tidak membatasi dosa. Dosa itu bukan hanya sekadar perasaan subjektif. Dan kita perlu paham ini, karena kita hidup di dalam zaman yang sangat eksistensialis, yang sangat pragmatis, yang sangat menekankan perasaan masing-masing orang. Yang penting I feel good. Kalau seseorang merasa dirinya baik-baik saja, dia merasa itu bukan sesuatu yang keliru. Dia melakukan sesuatu yang seharusnya membuat dia sadar bahwa dia keliru, tapi dia merasa nyaman-nyaman saja sehingga dia mengatakan there is nothing wrong with that. Dosa bukan hanya sekadar perasaan subjektif yang negatif sekalipun di dalam diri kita, itu bukan penjelasan yang utuh tentang dosa. Dosa adalah sesuatu realita yang objektif. Kita statusnya berdosa di hadapan Allah. Dosa adalah kejijikan di mata Allah. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang objektif, sebuah realita di hadapan Allah. Bukan hanya apa yang kita rasakan, tetapi apa yang Allah nilai. Bukan masalah apa yang kita alami saja, tetapi apa yang Allah pandang. Penilaian Allah itu adalah yang paling penting, bukan perasaan kita. Jadi dosa bukan hanya subjektif. Dosa juga tidak selalu aktif. Dosa tidak selalu aktif. Kita kadang-kala mudah untuk menghakimi orang lain yang melakukan dosa secara aktif, yaitu orang-orang yang melanggar perintah. Misalnya orang yang membunuh, kita langsung tahu bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Orang yang menipu, yang korupsi, kita tahu mereka orang-orang yang berdosa karena melanggar perintah. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu juga merupakan dosa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi kecuekan kita, pengabaian, itu merupakan dosa. Kita seharusnya melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, itu sudah termasuk dosa. Jadi dosa tidak selalu aktif. Yang ketiga, dosa tidak selalu terlihat. Dosa tidak selalu terlihat. Kita biasanya membatasi dosa pada tindakan. Orang melakukan sesuatu, kita tahu itu dosa. Atau orang seharusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, kita tahu itu dosa. Tetapi di mata Allah, dosa bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini justru yang lebih serius. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 15, dari hati yang jahat muncul segala sesuatu yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat muncul dari hati yang jahat. Bahkan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 dan 10 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ibrani juga mengatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu dengan terang, semua makhluk transparan, telanjang di hadapan mata Allah yang Maha Kudus. Jadi orang berdosa atau tidak berdosa bukan hanya dilihat dari apa yang dia lakukan atau dari apa yang tidak dia lakukan, tetapi juga dari hati dia, dari pikiran dia, dari motivasi dia. Celakanya dalam tindakan-tindakan yang terlihat baik sekalipun, di situ justru menjadi dosa. Misalnya orang melakukan kebaikan kepada orang lain, tujuannya supaya dia memperoleh pahala. Dia memberikan kebaikan kepada orang lain supaya orang itu juga membalas kebaikannya dia. Maka ini bukan mengasihi,
Ini adalah memanfaatkan orang lain. Ini namanya memanipulasi orang lain. Melakukan kebaikan dengan tujuan kita sendiri mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Nah, seorang tindakan yang baik sekalipun seringkali didasarkan pada hati yang jahat, kepura-puraan, kemunafikan, ketidaktulusan muncul di sana. Jadi dosa tidak selalu terlihat. Berikutnya, dosa tidak selalu terkesan mengerikan. Kalau kita mendengar kabar pembunuhan, pembantaian, pasti kita mengatakan, wow, itu dosa yang sangat serius. Saya setuju, pembunuhan dosa yang sangat serius. Tetapi tahukah kita bahwa esensi pembunuhan seringkali kita juga lakukan? Kita mungkin tidak pernah merenggut nyawa orang lain, tapi esensi dari pembunuhan juga kita lakukan. Alkitab mengajarkan bahwa pembunuhan esensinya ada dua, yaitu kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 Tuhan mengatakan, barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka akan dituntut balas, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada saat kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar dan rupa Allah, kita menghina dia, kita merendahkan dia, maka sebetulnya secara esensi kita adalah tidak lebih baik dari para pembunuh. Alkitab juga mengajarkan dari 1 Yohanes 3 bahwa orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh sesamanya. Orang yang membunuh seringkali didasarkan pada kebencian. Walaupun kita tidak membunuh tetapi kita membenci orang lain, pada dasarnya kita telah melakukan tindakan yang sama dengan para pembunuh, yaitu kita membenci sesama kita. Yang terakhir, dosa tidak selalu objek. Kita seringkali berpikir bahwa dosa adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita subjek, dosa adalah objek. Tetapi konsep ini tidak utuh. Alkitab mengajarkan dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga dosa itu subjek yang membuat kita melakukan sesuatu. Yohanes 8 mencatat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu adalah hamba dosa. Orang yang terus melakukan dosa adalah hamba dosa. Paulus di Roma 6 berbicara tentang orang-orang yang menjadi hamba-hamba dosa. Jadi karena kita dikuasai oleh dosa, maka kita berbuat dosa. Karena kita mewarisi dosa asal, maka original sin itu menciptakan actual sin, menciptakan dosa-dosa yang aktual yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, dosa bukan hanya objek yang kita lakukan, tetapi subjek yang membuat kita berdosa. Kalau memang dosa semacam itu, maka kita tahu, kita seharusnya sadar, kita seharusnya berteriak seperti Paulus di Roma pasal yang ke-7. Celakalah aku manusia yang celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan orang yang paling baik pun di antara kita, kalau dia paham apa itu dosa, maka dia paham bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa bukan akhir dari cerita. Tuhan mengasihi dan menyelesaikan dosa umat manusia. Itulah yang akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.